Assalamualaikum, salam sehat semuanya bro. Jumpa lagi dengan saya, kreator Javaling. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membahas dan mempraktekkan rangkaian Joule TIF. Joule TIF adalah salah satu rangkaian listrik yang berfungsi menaikkan dan melipat gandakan tegangan listrik dengan memanfaatkan sistem kerja induksi trafo, sehingga terjadi konversi energi ke medan elektromagnetik. Joule TIF sendiri makna dasarnya adalah tanda petik pencuri energi, di mana bisa menaikkan tegangan dari osilasi diri yang rendah, sehingga rangkaian ini diharapkan mempunyai efisiensi yang tinggi. Joule TIF bisa diartikan rangkaian mini inverter. Jadi rangkaiannya ini paling sederhana, yaitu menaikkan tegangan dari DC 3,7 volt yang saya pakai ini ya, baterai bekas laptop, menaikkan dari tegangan baterai 3,7 VDC menjadi sekian puluh VAC atau sekian ratus VAC, sehingga nanti aplikasinya menyalakan lampu rumah. Aplikasi dari rangkaian ini ketika listrik padam, lebih-lebih di malam hari, sehingga kita bisa memanfaatkannya menggantikan lilin ketika padam, karena lilin itu dianggap atau rentan resiko apinya berbahaya terhadap kebakaran, lebih-lebih pada situasi malam hari. Kelebihan Joule TIF yang akan saya coba praktekkan ini menggunakan baterai recharge atau baterai charger ulang ya. Baterai bekas laptop yang bisa dicas ulang menggunakan charger HP. Oke, kita masuk ke poin-poin material bahannya yang diperlukan. Oke, bahan yang diperlukan untuk Joule TIF ini adalah satu. Ini ya. Ini kita ambil trafonya dari bekas charger ini ya, cas. Itu. Ini lubang USB-nya. Ini rangkaiannya seperti ini di dalam. Ini cas HP rusak. Satu. Yang kedua adalah baterai bekas laptop tipe 18650. Ini ya. Ini bekas baterai laptop. Kalau tulisannya made in Japan ini. Ini ya. Ini bekas copotan laptop. Tipenya ini CGR 18650D. Jadi baterai ini umum dikenal baterai laptop 18650
Ini macam-macam mAh-nya ya. Oke, selanjutnya nomor 3 ini. Ini transistor bekas juga, ini copotan ini ya. Kelihatan enggak tipenya ini? Coba saya zoom. Itu ya. Oh. TIP 31C. Ini juga copotan saya. Transistor NPN. Ingat ya, jenisnya harus NPN. Lain dari tipe ini, tidak apa-apa, yang penting jenisnya NPN. Saya nemu seadanya di sini. Nyabut di rangkaian ini tadi. Nyabut di sini ini. Mana? Oh ini. Nyabut di sini tadi NPN. Oke, lanjut. Selanjutnya resistor. Ini bekas juga tidak apa-apa. Ini saya pakai nilainya 1K. Kelihatan dah ya. Oh ini. Coklat hitam-hitam. Coklat. Ini nilainya 1K. Bekas pun tidak apa-apa ini ya. Yang penting ada. Ini nilainya tidak mutlak. Bisa ganti ke atasnya, di atas 1K atau turun dari 1K. Tergantung jenis trafonya nanti. Yang kelima, holder baterai. Ini rumah baterai yang barusan. Baterai 18650. Rumahnya ini ya. Rumahnya baterai, holder. Oke, sudah. Transistor sudah. Fitting lampu. Ini saya nemu seadanya di rumah ya gini, saya pakai. Ini fitting lampu. Yang ketujuh, lampu LED. Ini saya LED-nya pakai yang murahan ya. Yang murah-murah, yang ringan itu. Ini saya pakai ini Economat 3 watt. Jadi bukan yang bagus-bagus itu ya. Kalau yang bagus mungkin tidak bisa jalan. Karena PWM switchingnya resmi itu. Benar-benar switching itu. Kalau ini tidak pakai switching. Cuman penurun tegangan diarahkan masuk ke LED. Saklar on off ini. Saklar on off ya. Ya gini ini. Oke, selanjutnya tambahan. Oh ya, perlu kabel-kabel secukupnya kayak gini. Ini sudah ada berapa yang sudah masuk kabelnya. Perlu kabel tambahan, ini sudah ada kabel. Selanjutnya tambahannya, biar baterai itu bisa dicas, pakailah ini. Ada tulisan TP, ada tulisan 4056, balik. Gini ya. Itu 4056 ini adalah modul charger TP 4056. Jadi cas HP dengan pola model terbaru. Colokannya tipenya sudah Type C. Ini ya. Dan sudah yang model ini sudah ada output protect. Ada rangkaian protectnya ini. Ini sudah lengkap protect. Ada yang non protect, berarti ini saja. Ini chargernya, ini protect 2 ini. Jadi ketika pemakaian lebih 2 ampere dia akan protect. Baterai di bawah 2,5 volt dia juga off sendiri.
Ketika charger baterai 4,2 atau lebih dikit, dia akan protek, sudah casnya berhenti. Sehingga baterai ini betul-betul aman. Tidak sampai habis ketika dipakai, dan ketika penuh 4,2 dia auto off. Jadi baterai ini benar-benar aman. Oke, segitu dulu untuk bagian part-partnya. Selanjutnya, target rangkaian. Apa sih yang tujuan kita bikin ini? Anggap batasan masalah kalau dalam penelitian ini. 1. Rangkaian sesederhana mungkin. Irit maksudnya yaitu irit biaya. Yang kedua yaitu bisa menyala dengan nyala secukupnya sehingga bisa dipakai dengan durasi waktu yang lama. Saya targetnya itu minimal 3 jam, maksimal ya selama-lamanya, ya paling tidak mampu sampai 10 jam lah. Jadi tidak terlalu terang, transistornya tidak terlalu panas, jadi arusnya dibuat rendah sehingga irit energi baterai. Karena judulnya untuk lampu padam, ketika bisa dipakai 1 malam kan sudah bagus itu. Oke, langkah selanjutnya kan kita punya mesin cas seperti ini. Ini saya tidak tahu sudah kemana tutupnya. Saya sudah buka rangkaian ini. Kita buka ya seperti ini. Nah, ini ya. Yang hitam ada kuning-kuningnya itu yang akan kita pakai nanti. Dialah trafo ferrit. Hanya itu saja yang akan kita pakai. Untuk menyingkat waktu ini sudah saya lepas ini ya. Ini ya. Ini sudah saya lepas solderannya biar tidak terlalu lama. Ini saya lepas. Oke, seperti ini. Ini sudah mulai malam, sudah mulai gelap di rumah saya. Seperti ini trafonya. Ini jangan sampai pecah ya. Ngelepasnya hati-hati atau ini jatuh bisa pecah ini ya. Ini ferrit ini yang kotak ada perban kuningnya yang persegi ini. Jangan sampai pecah. Selanjutnya kita cek gulungan. Ini kan ada kaki-kakinya. Ini ya. Ini yang ini ada 5 kaki, yang sebelah depan ini, yang belakang ada 2 kaki. Ini yang penting kita ketahui bahwa trafo toroid ini ya. Trafo ferrit ini punya ada 6 pin yang dipakai. Ini 5 dan 2 berarti ada kaki yang nganggur ini. 5 dan 2.
5 depan, 5 ya, dan yang belakang itu 2. Selanjutnya kita menentukan kaki apa saja ini. Kalau dari kita itu sudah biasa ngecek ya, ini kan begini tadi, yang kaki 5 di sini, 5 dan 2 itu pinnya ya. Ini trafonya yang gini. Kita lihat di jalur PCB-nya, yang kaki 2 sendirian itu, yang sebelah kanan, ini arahnya ke output, ke ini. Jadi kaki 2 ini arahnya ada dioda ini ke jalur output ini, ke sini. Langsung sekalian kita gambar ya. Pindah posisi sedikit biar agak terang. Kita fokus ke trafo. Sekalian kita ukur. Ini saya gambarkan ya. Seperti itu, saya zoom. Ini beginikan, persiskan. Kaki 2, yang 2 kaki ada di selatan, di kanan. Kita coba nyambung dah. Buzzer berbunyi, tandanya ini apa, memang ada sambungan. Kemudian saya gambar begini. Seperti itu. Ini tadi ini jalur output ini. Sekunder lah kalau di trafo itu. Sekunder. Ini prediksinya yang keluar 5 volt itu, yang ke charger, yang ke colokan USB. Kebalik ya, yang ini sudah ini. Ini ada kawatnya ini. Ini kosong, nomor 2 dari atas, yang di bawahnya lagi ada kawat, yang keempat ada kawat, yang kelima ada kawat. Ini ada solderan kawat, ada kawat, cuman yang pin 2 dari atas ini kosong. Oke, lanjut kita balik ke gambar. Yang nomor 2 kosong. Kemanakah sambungan? Ada 4 ujung lagi. Kita cek ya. Ke ini kosong. Ke nomor 3 kosong. Ini 4 dan 5 ini. Oke ya, nyambung. Balik ke gambar. Ini nyambung. Jadi terakhir tinggal kaki 1 paling atas dan nomor 3. Nomor 2-nya akan kosong.
Oke, balik ke gambar lagi. Jadi dalam Jultef ini harus ada 3 gulungan ini, 6 kaki. Yang kaki kedua kosong, 1, 2, 1, 3, 4, 5 nyambung. Nah, ini nyambung. Ini sekunder tadi yang arah output ke yang ke cas, yang ke USB. Tinggal kita menentukan besar mana, panjang mana gulungan ini sama ini. Karena yang panjang itu identik dengan AC-nya. Kalau saya sendiri sudah bisa nebak di sini ya. Ini khusus bagi pemula. Kalau bisa ngecek ya. Kalau yang sudah terbiasa mungkin sudah bisa ngecek. Ini dekat elko ini 300 volt ini. Ada di sini. Ini ada elko ini. Dekat sini. Kemungkinan dan ada referensi pengukuran saya tadi. Saya tadi pernah sempat ngukur. Jadi hambatan yang paling tinggi itu berarti yang 300 volt primer. Saya tadi sempat mengukur begini hasilnya. Ini pakai ESR meter. Ini. Yang bawah 4,18 ohm, yang atas 0,71, yang bawah 0,23 yang kanan itu. 0,23 berarti paling kecil yang kanan itu cuma 5 volt karena yang kanan yang kiri atas 1 dan 3 0,71 ohm. Yang bawah pin 45 kiri R sama dengan 4,18. Jadi ini hambatan paling besar. Ya. Jangan sampai salah. Kalau salah tidak nyala ini. Jadi menurut data charger ini, trafo charger ini adalah primernya di sini. Primer ini ya kaki. Kalau ini dianggap 1, 2, 3, berarti kaki 4 dan 5, pin 4 dan 5 adalah primer. Ini anggap saja AB biar berbeda. Ini sekunder AB. Sisanya adalah 1 dan 3. Ini disebut feedback. Feedback. Umpan balik. Umpan balik itu biasanya di rangkaian, ada rangkaian di sini, ini akan kembali ke sini. Jadi fungsinya mengendalikan bagaimana output di sini tetap stabil di 5 volt, apapun bentuk tegangan primernya naik turun. Sekunder akan dipaksa 5 volt terus. Seperti itu. Jadi ini lilitannya sedikit ini. Cuma fungsinya sangat-sangat penting. Oke, selanjutnya kita sudah punya data seperti ini. Ini wajib saya tambahkan tulisan saja biar memperkuat data. Ini 0,23 ohm. Diukur dengan ESR, saya pakai ini tadi. Pakai ini ya. Ini ESR meter ini. Pakai ini. Selanjutnya yang primer itu 4,18. 4,18 ohm. Ini sebagai pegangan kira-kira ya. Dan yang atas itu 1 dan 3 0,71 ohm. 0,71 ohm. Sebagai catatan. Jadi yang paling besar ini primer dalam posisi
di charger sebagai step down ini ya. Jadi kan ini kan charger ini menurunkan tegangan 220 volt ke 5 volt DC. Ya. Jadi yang dimaksud primer ini dari data rangkaian chargernya. Soalnya nanti akan dibalik ini ya. Ini kan step down, yang ini, yang cas ini. Charger itu step down, menurunkan tegangan listrik 220 VAC ke 5 volt DC. Jadi dari tegangan tinggi ke tegangan 5 volt. Ini dibalik nanti ini. Dibalik. Kalau primer ini sebagai input dari PLN posisinya tadi, maka ini outputnya. Tapi kalau di rangkaian Jultep sebagai inverter penaik tegangan dari DC ke AC, maka fungsi trafo ini akan dibalik primer sekundernya. Begitu yang saya maksud. Jadi sekunder ini sebagai primer, primer sebagai sekundernya. Oke, lanjut kita eksekusi ke rangkaian. Saya sudah menyiapkan ini ya. Turunkan lagi. Oke. Kita lanjut ke praktek. Biar tidak bergerak, maka saya pakai lem. Trafo sudah saya lem. Fittingnya saya lem. Baterai holder ini kabelnya saya lepas. Biar agak cepat. Memang yang penting bagaimana rangkaian itu bisa bekerja ndak, bisa jalan ndak. Selebihnya kalau sudah berjalan mungkin bisa dibagusin lagi model rangkaiannya, dirapikan lagi. Ini transistor, pastikan transistor ini NPN dalam keadaan baik. Belum saya cek ya. Batas ukur kali 10. Oke, jalan. Kita cek transistornya. Silakan kalian cek di Google bahwa transistor TIP 31C adalah kakinya. Kalau seperti ini, transistor ngadep ke saya. Tulisan transistor ini sebetulnya kelihatan, cuma posisinya buram. Kita cek, ukur NPN begini. Kabel probe hitam ada di basis. Ini kan kakinya BCE, basis kolektor emitor. Ya. Kita cek, lihat AVO-nya. Oke, bergerak tapi tidak sama dengan 0. Satunya bergerak, basis emitor. Bergerak tapi tidak sama dengan 0. Oke. Basis kolektor mirip identik dengan yang BE barusan. BC. Bergerak tapi tidak sama dengan 0. Kalau dibalik, probe merah ketemu basis, ini jarum tidak boleh bergerak ini. Nyambung. Ini ya, jarum tidak bergerak. Kolektor dapat hitam, emitor dapat hitam, jarum tidak bergerak. Kita kolektor dan emitor. Ini buat balik kolektor emitor. Oke, transistor ini baik.
biar saat kita merakit tidak ada kesalahan karena komponen rusak yang kita pakai. Jadi pastikan dulu bahwa apa yang kita pakai, yang kita solder itu masuk rangkaian, pastikan benar. Oke, begini dulu. Mungkin saya tambah lagi. Nyolder pin skakel, switch. Nih ya, merah masuk ke sini. Sudah nempel. Akan saya skemakan lagi berdasarkan data ini. Karena terlalu banyak tulisan yang di atas. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 2 kosong. Jadi sudah dibalik. Primernya ada di sekunder awal. Jadi ini sekarang sudah jadi primer ketika masuk Jultef. Primer ini dapat tegangan dari baterai ini tanda positif, ini tanda negatif baterai. Ini baterai 18650. Ini positif langsung masuk ke primer. Selanjutnya ketemu transistor. Ini ketemu kolektor. Kolektor ini emitor yang ada tanda panahnya. Afunya dipindah biar kelihatan. Emitor langsung ke negatif baterai. Jangan lupa di sini ada saklar, nanti lupa. Ini saklar, ini simbol saklar. Terus ini yang primer tadi jadi sekunder. Sekunder ini akan jadi beban jalur untuk lampu. Lampu ini ya. Lampu ini. Yang pertama ini input, sekarang jadi outputnya trafo anusuk ini. Yang jadi sekunder tadi jadi primer. Sekarang di Jultef jadi sekundernya, penaik tegangannya. Kemudian prediksi sementara ini kasih R. Kaki ini masuklah ke basis transistor. Kalau dua kaki ini benar, nanti tidak nyala 1K di sini, maka dibalik saja. R ini masuk ke pin sini, yang pin atas nomor 1 masuk ke basis. Kalau ada yang mengalami masalah. Selama pin-pin ini sudah benar, pasti berhasil. Saya jamin pasti berhasil. Kalau perlu nanti tambahan chargernya itu, berarti out modul, ada tulisan out di modul itu masuk ke sini. Ini modul TP 4056. Inputnya ada ya. Oh, salah. Ini benar ada plus min baterai. Ini akan pindah nanti ini.
Kalau kita masuk ke output ini, gitu aja, ini akan masuk ke output. Kalau ada tambahan modul, ada tulisan out min, out plus, ini itu baterai. Jadi enak, tinggal langsung ngecas. Oke. Jangan lupa tambahan TIP 31. Kalau TIP 31 bisa cek Google di datasheet di Google. Kalau transistor itu menghadap kita begini. Ini kakinya BCE. Ini emitor yang ada tanda panah ini kolektor, ini basis. Jangan sampai ada yang keliru kaki-kakinya. Kalau salah, nggak akan jalan walaupun transistornya baru. Oke, akan kita rangkai sesuai skema ini ya. Saya kecilkan lagi. Akan kita rangkai sesuai skema. Jadi setelah sekakel masuk ke trafo ferit. Sini. Terus dari main masuk ke emitor, kaki transistornya BCE. Ini kaki emitor BCE, dari main baterai ke emitor, terus kaki yang paling kanan. BCE. Hati-hati, takut ada yang nyambung. Kaki kolektor masuk ke ini. Ke pin trafo kanan bawah. Saya solder dulu. Pin bawah kanan yang B tadi, AB, A masuk ke sekakel ini dari baterai, yang B kaki B masuk ke kolektor, masuk ke kaki tengah transistor. Oke. Ada resistor lagi 1K tadi. Ini dari jalur plus ke sini. Oke. Kaki 45 kiri bawah ya. Kaki yang sini. Ini sebagai sekunder jalur lampu. Saya sambung. Kabelnya terlalu pendek. Kabelnya terlalu pendek. Ganti kabel. Oke.
tinggal satu lagi kaki yang ke basis. Jadi untuk yang pemula jangan, karena saya sering dapat info mengalami kegagalan, kembalikan ke trafo tadi, ke pembicaraan trafo yang saya terangkan tadi. Transistornya juga pastikan benar. Awas jangan sampai nyambung ini ya. Jangan sampai di trafo ada solderan yang nyambung. Pastikan perhatikan lagi solderan ya. Itu resistor ini dari positif setelah saklar ya, masuk ke kaki nomor 1 kiri, nomor 2 kosong, nomor 3 ini masuk ke basis transistor. Ini ya masuk ke basis, 45 ke lampu. 45 ke lampu. Coba matikan dulu. Pasang lampunya. Lampunya 35 watt saja ya, 3 watt atau 5 watt. Jangan terlalu besar. Namanya juga pingin efisien, yang penting nyala lah. Yang penting nyala. Coba kita pasang baterainya. Ini harus pasang saklar ya. Karena kalau saklar ada di belakang model ini, dimatikan di sini rangkaian tetap jalan. Atur, cek, hidupkan sebentar dulu, cek transistornya, takut panas. Kalau memang terlalu panas wajib pasang pendingin. Kalau saya berharap tidak pakai pendingin, nyalanya ya cukup hangat-hangat, bisa dipegang tangan. Kalau terlalu panas mungkin arusnya kebesaran, R-nya ini digedein. R1K ini di sini dibesarin. Kalau persis ini trafonya, silakan kalian coba naikkan turunkan R-nya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Loh, langsung nyala ya. Sesuaikan dengan skema. Silakan kalian screenshot boleh. Coba matikan. Tidak ada panas sama sekali, belum. Tadi saya sempat nyoba ini pakai resistor. Kemarin sempat nyoba R470 ohm untuk trafo ini. Ini langsung panas. Saya coba ganti sampai gas 1K2 terlalu redup menurut saya. Saya ganti 1K. Ini kalau malam ini sangat cukup ya, sangat cukup lah. Ini ya. Jadi rangkaian ini cukup untuk penerangan lampu padam.
Seperti ini, dari barang-barang bekas, bisa kalian perhitungkan biayanya, murah. Paling tidak baterainya katakanlah, kalau yang bagus, yang lumayan bagus 2000 mAh, itu harganya antara 15 sampai 20. Holdernya sekitar 8.000. Kalau ditambah charger ini saya beli 7.000. Ini bekas, lampunya 5.000, fitting katakanlah fitting 5.000, 10.000, saklar ya mungkin kisaran 50.000 lah, bisa dipakai di rumah ketika padam. Pantau terus transistornya ini ya. Ini tidak ada kenaikan yang berarti, sudah sangat bagus. Silahkan kalian gambar skemanya. Cuma kembali ke baterai ya. Baterainya semakin bagus, semakin tinggi mAh-nya, maka baterai itu semakin lampu ini semakin lama nyalanya, semakin awet, semakin lama hidupnya. Seperti itu. Kita cek trafonya. Oh ya, tambahan lah, biar kita sama-sama tahu bahwa rangkaian ini bekerja di frekuensi tinggi. Berapa sih frekuensinya? Ini saya pakai Sanwa CD800. Batas ukur selektor ada di HZ. Ini alat ukur frekuensi meter ya. Kita coba cek frekuensinya berapa sih rangkaian ini. Cukup tancap 1. Itu. Tiga 23 kHz, 24. Ini tidak akan stabil ya. Inilah denyut bahwa rangkaian ini bekerja di frekuensi tinggi. Tidak bisa fokus alat ukurnya, kameranya. Fokuskan. Ini. Ya, 26 kHz. Ya. Oke. Berapa sih tegangannya? Tegangannya mau ndak diukur pakai ini? Rangkaian ini tidak harus menaikkan sampai 220 volt ya. 30 volt saja ini sudah hidup kok, lampu yang murah-murah gini nih. Beda dengan lampu yang mahal itu. Tuh gini. Mana barusan? Rangkaian ini agak AVO ke digital, kalau kena frekuensi tinggi yang tak stabil, hasilnya juga kurang akurat. Kalau kita pakai AVO analog, cek outputnya berapa. Itu. Batas ukur ini silau dengan lampunya ini. Batas ukur 250 volt AC. Saya fokuskan lagi.
250 berarti sekitar 100 sekian. 125. Lihat 250. Yang ini. $125. Tidak ada panas yang signifikan ini. Balik lagi ke AVO digital. Bingung nih, AVO digitalnya bingung. Tidak bisa. Transistor tidak panas, naik sedikit saja. Kita bisa tes ini sampai berapa jam nyalanya. Untuk yang skema saya perlihatkan lagi. Ya, bisa kalian screenshot sebagai pedoman yang masih bingung mau belajar, yang mengalami kegagalan. Untuk yang memang hobi beginian, Jultif, mungkin transistor bisa diganti dengan MOSFET N channel. Jenisnya N ya, bukan P-nya. N channel MOSFET. Rangkaian murah meriah, cuman betapa bermanfaat ketika kita butuh, ketika jauh dari listrik, ketika padam, ketika hendak lewat di sawah misalnya. Malam-malam gantinya senter, atau di sawah sekalipun ketika ada kegiatan di sawah, di lapangan. Ini sangat bermanfaat menurut saya ini. Rangkaian sederhana ini ketika kita butuh pasti akan dicari ini. Walaupun sekarang sudah zaman HP, cuman apakah HP bisa diandalkan untuk senter? Belum tentu. Karena HP bukan senter bukan HP, seperti itu loh. Jadi sehebat apapun HP-nya, HP bukan senter itu. Seperti itu. Ini kita tambahannya. Mungkin nanti bisa dikemas lagi, dirapikan, disimpelkan, disempitkan lagi rangkaiannya, sehingga bisa plug and play. Ini kan masih asal hidup saja ini. Kabelnya masih semberawut ya. Jangan lupa transistor harus NPN. Jenisnya harus NPN, tipe apapun itu ya. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang sedengan, basis kanan, basis kiri, bebas, yang penting jenisnya NPN. Kalau trafonya pastikan 3 gulungan itu kalian tidak salah, pasti akan berjalan dengan baik. Ini saya pilihkan baterai chargeable, baterai X laptop, baterai bekas laptop 18650, biar bisa dicas
bukan baterai A2, A3 yang itu yang tidak bisa dicas. Ini harapannya bisa dipakai lama dan tidak harus beli lagi. Ini targetnya rangkaian murah, awet makainya. Ini anak-anak SMK yang sedang belajar ini wajib tahu, ini wajib. Hukumnya wajib ini ya. Mungkin ini juga bisa jadi gerbang kalian wirausaha ini. Jadi ini yakinnya tadi yang tengah 2 ada B min, ada B plus. Oke, berarti itu menuju baterai. Yang luar-luar atas bawah itu output yang menuju rangkaian. Yang tengah 2 B plus B min, itu B plusnya ke positif baterai, B minnya ke negatif baterai. Output yang masuk ke rangkaian jultif ini ya dari output atas bawah itu. Jadi tidak langsung masuk ke baterai. Dari baterai yang ke out itu ada sistem proteksinya, overcurrent. Kalau di datasheetnya ini bilang kalau 2 ampere, kalau lebih 2 ampere maka akan protect, akan di-off-kan sama rangkaian ini. Dan pada saat charger, ketika baterai sudah 4,2 sekian, maka dia auto off charger. Dan ketika dibebani, rangkaian baterai terpakai untuk beban, ketika baterai turun sampai 2,6, 2,5, dia akan menghentikan, meng-off-kan sirkuit yang ke beban. Sehingga baterai itu betul-betul aman. Kurang dari 2,5 dia memutuskan hubungan ke baterai, memutuskan beban. Ketika ampernya lebih 2 ampere dia akan juga putus. Dan ketika charger ngecasnya sudah 4,2 sekian, maka dia akan auto cut off. Jadi chargernya akan dimatikan sama kit ini. Murah tapi lumayan seru ya. Saya matikan ini silau ya. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar. Untuk yang mau praktek wajib berhasil. Tidak ada ceritanya tidak berhasil. Ya sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Manakala ada tutur kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Mana ada kesalahan apa yang saya sampaikan mohon dikoreksi. Manakala ada tambahan bisa ditambahkan sebagai tambahan referensi pengetahuan saya secara pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bersambung di rangkaian-rangkaian berikutnya. Mudah-mudahan pembahasan saya ini ada manfaatnya buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat yang nonton
channel ini. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.